Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Diriku Podcast. Masih bareng sama aku nih, Dila. BTW ya, di episode kemarin tuh kayak pas banget gak sih? Episode ke-21 bahas tentang 2021. Nah, sekarang di episode ke-22 aku mau bahas tentang tahun 2022 nih. Nah, tadi udah bilang ya, jadi selamat datang di Apa Kabar Diriku episode ke-22. Nah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Kalau misalnya kita mikir tentang 2022, pasti kita berharap yang baik-baik aja ya. Kayak semoga yang jelek-jelek di 2021 tuh gak kebawa gitu di 2022. Aku berharap sih di 2022 ini lebih berwarna gitu ya, gak monoton gitu. Pas 2021 kan lebih ke deg-degan gak sih? Kayak aduh saudara mana lagi nih yang kena, aduh keluarga terdekat kena covid nih. Nah tapi semoga di 2022 ini enggak terjadi hal-hal kayak gitu. Waktu aku rekam ini ada pembatalan ya, katanya PPKM dibatalkan. Entah itu kabar baik, entah itu kabar buruk. Maksudnya kabar baik gimana? Entah artinya pemerintah Indonesia udah mulai bisa nih menangani COVID-19. Atau entah karena si pemerintah ini bilang yaudah nggak usah PPKM, akhirnya banyak orang nih yang mau jalan-jalan dan akhirnya malah tambah banyak gitu ya. Tapi semoga, karena aku rekam ini tuh awal Desember, ini tanggal 10 Desember, dan semoga nggak terjadi apa-apa selanjutnya. Dan aku benar-benar berharap yang terbaik banget di 2022 ini. Seperti yang kita tahu ya, 2021 itu kan benar-benar kayak tahun terburuk ya. Mungkin yang paling enggak ya waktu kalian masih hidup gitu. Maksudnya tahun terburuk gimana? Maksudnya adalah bukan karena ada peperangan atau bukan karena ada apa-apa gitu, tapi ada wabah yang menyerang bukan cuma satu negara tapi satu dunia gitu. Semua dunia tuh kena. Jadi menurutku itu sejarah yang terukir baru lagi gak sih? Kasian ya anak-anak kita nanti kalau belajar ada nih COVID-19 di buku mereka, malahan kita menambah pembelajaran mereka nanti waktu SD. Di 2021 juga kan mengajarkan gimana sih kita untuk sabar, gimana sih untuk mengalah, gimana sih untuk kayak menyingkirkan ego kita. Karena yang sulit bukan cuma kita, tapi banyak orang. Dan semoga di 2022 nanti kita tuh belajar, di 2021 tuh kayak gini loh. Ya udahlah, aku nggak mau ngulang lagi di 2022. Ayo coba hal-hal baru gitu. Ayo coba mungkin hal-hal yang dulu aku nggak berani. Sekarang ya udahlah, inilah saatnya, saat sudah bebas. Ya udah, aku mau nyoba hal-hal baru sebanyak mungkin gitu. Banyak mimpi-mimpi yang dulunya di 2021 terkubur, tapi ingin dinaikkan lagi di 2022. Contohnya apa? Mungkin ada orang yang berharap semoga nanti gajiku bisa naik. Semoga tahun ini aku bisa punya rumah. Semoga tahun ini cicilan-cicilanku udah lunas semua. Jadi aku gak mikirin beban apa-apa di 2022 ini. Tapi satu hal, yaitu harus ada perjuangannya ya pasti. Karena yang kita tahu, melakukan hal-hal kayak gitu tuh gak gampang. Apalagi setelah katanya kan 2021 ini cukup lambat dan santai. Maksudnya santai untuk kita, bukan untuk nakes-nakesnya ya. Tapi di 2022 ini karena kita udah berhenti 2021, maka sekarang waktunya untuk berlari gitu. Kayak maksudnya berlari gimana? Ya kalian kan lagi lomba maraton, kalian ada di maraton. Di saat kalian udah istirahat, berarti kan ini saatnya untuk bergerak lagi gitu. Jadi menurutku ya karena 2021 kita udah banyak leha-leha, banyak rebahan, mungkin kalian merasa kayak ya udahlah, toh gitu-gitu aja kok, kayak ya kelas online ya udah tidur aja. Ya udah, di 2022 ini kalian harus ngejar yang lain. Yang mungkin di tahun kemarin mereka tetap berjuang keras gitu. Banyak harapan-harapan yang terkubur dan ayo bangkitkan lagi gitu menurutku. Mungkin ada yang pengen S2, mungkin ada yang ingin cari kerja baru. Mungkin kalian ngerasa lingkungan kerja kalian tuh toxic banget.
terus bos kalian juga toksik banget. Ya udahlah, ayo coba mulai. Tapi ya kalian mau melakukan sesuatu, kalian harus tahu resikonya kan. Kayak misalnya kalian tuh nggak bisa ngambil dua hal bersamaan. Kalian harus milih. Kalian mau keluar dari pekerjaan kalian, tapi resikonya kalian belum tentu dapat pekerjaan baru, atau kalian keluar tapi ya belum tentu kan kalian dapat gaji kayak di kantor pertama kalian. Semuanya take and risk ya. Jadi kalau misalnya kalian berani mengambil, kalian berani juga kayak ngambil resikonya juga menurutku. Dan banyak orang-orang yang sedih di tahun 2021, dan semoga di tahun ini lebih bahagia. Karena ya nggak enak banget ya sih, kayak hari-hari sedih gitu. Kayak waktu lihat TV, apalagi pas awal-awal dulu tuh lihat TV isinya cuman corona semua, nggak ada yang lain. Bener-bener kenaikan angka covid, udah kayak bener-bener nggak ada berita lain di TV. Jadi aku ngerasa ya udahlah, di 2022 ini kalau bisa TV-nya adanya apa, mobil air kayak apa, ada mobil bisa terbang kayak, atau orang Indonesia bisa memenangkan olimpiade kayak yang kayak gitu. Semoga bisa lebih diangkat sih, karena yang berprestasi kan banyak ya. Jadi jangan cuma ngangkat kayak hal-hal yang menurutku mungkin nggak harus, jadi semua orang tuh nggak harus tahu gitu. Cuman lagi-lagi kalau misalnya orang berprestasi di tahun kemarin kan banyak banget ya. Mungkin kalian nggak tahu kalau Olimpiade Indonesia berhasil memenangkan emas di cabang badminton ganda putri. Mungkin kalian nggak tahu karena kebanyakan malah di TV-TV nyarinya artis-artis gitu, kontroversi kan malas banget ya. Maksudnya kan mereka yang menang ya paling nggak kita puji, kita hargai perjuangan mereka. Dan semoga di tahun 2022 ini lebih banyak yang menang, lebih banyak yang semangat, lebih banyak yang merasa bahwa inilah saatnya untuk memajukan Indonesia. Nggak harus menang lomba, tapi bisa dengan apa yang udah kalian dapetin. Misalnya kalian udah kuliah, kalian udah sekolah, kalian membuka pekerjaan baru, lapangan pekerjaan gitu ya. Dan banyak hal yang mungkin kalian takut, lagi-lagi kalian takut mencoba. Karena ya harapan orang tuh banyak ya. Dan waktu orang bilang, udah jangan tinggi-tinggi mimpinya, kalau misalnya mimpimu ketinggian, kalau jatuh tuh sakit. Lah menurutku kalau misalnya aku gak punya mimpi, gimana aku tahu rasanya jatuh gitu kan. Kalau misalnya kalian takut, ya akhirnya kalian gak nyampe ke mimpi yang kalian udah bangun. Ya udah, take risk aja, maju aja gitu, jangan takut gitu. Kalau misalnya kalian takut ya gak dapat apa-apa kan. Ya udah, stuck aja di situ. Apakah aku sudah berani juga? Jawabannya tentu belum, karena emang nggak gampang ya. Ngomongnya gampang, kayak aku tadi tuh ngomong gampang banget, kayak ya udah berani aja bla bla bla. Walaupun aku tahu itu susah susah banget, kebangetan susahnya. Cuman kalau misalnya nggak berani, bahkan ngomong aja nggak berani, ya gimana dong? Nggak maju-maju kan menurutku. Jadi ya lagi-lagi take risk ya. Kalian harus berani menggapai apa yang kalian inginkan di tahun ini, karena semoga tahun ini lebih beruntung daripada tahun kemarin menurutku. Akhir kata, lagi-lagi ada lembaran baru yang kita mulai buka lagi, hidup baru di tahun baru. Dan semoga kehokian kita di reset ya, semoga dari 100 jadi bisa hoki terus tiap hari. Tapi semoga Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Semoga semua yang kita inginkan tercapai. Semoga semua yang kalian ngerasa sedih-sedih tahun lalu, tapi tahun ini lebih bahagia. Semoga banyak orang yang akhirnya berhasil bangkit dari apapun yang mereka rasakan. Itu aja dari aku. Makasih banget udah nonton episode ke-22 ini. Gila sih, sebenarnya kayak shock gitu pas aku nyadar, pas banget kemarin 2021, ini episode 22 tentang 2022. Jadi gue usah panjang-panjang ngomong lagi ya. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton. See you guys in the next podcast. Bye bye.